Kami bertekad menghilangkan kelaparan dan kurang gizi bagi rakyat Indonesia. Kami bertekad mengurangi angka kematian ibu-ibu yang sedang melahirkan. Kami berjuang untuk menghilangkan korupsi dari bumi Indonesia. Pernyataan Presiden terpilih Prabowo Subianto mengenai targetnya ketika memimpin Indonesia nanti banyak mencuat ke publik. Mulai dari targetnya pertumbuhan ekonomi sampai makan gratis untuk anak-anak Indonesia menjadi sorotan publik internasional. Hal tersebut terjadi ketika ia mengisi dialog dalam agenda Qatar Economic Forum 2024 di Doha pada 15 Mei 2024 lalu. Cita-cita Prabowo membawa Indonesia lebih baik di masa pemerintahannya pun diharapkan bisa terrealisasi, walau banyak juga masyarakat yang kiranya masih meragukan. Nah, berikut langsung aja Mimin bahas detailnya. Ini dia 8 rencana gila Prabowo untuk Indonesia menuju generasi emas. Akankah Indonesia makin maju atau malah mundur nih? So, mari kita simak video kali ini. Tapi sebelum itu pastikan kalian udah like dan subscribe channel Republika Mahasiswa ya. Let's go! Yang pertama, pertumbuhan ekonomi menembus 8%. Prabowo Subianto menargetkan bisa membawa ekonomi Indonesia terbang tinggi menembus 8%. Padahal berdasarkan data yang kita tahu, bahkan dalam 10 tahun terakhir, ekonomi Indonesia hanya bertumbuh di angka rata-rata 5% aja. Tidak lebih dari itu. Namun Prabowo tetap optimis bisa melakukannya dalam waktu 3 tahun menjabat presidennya. Hal tersebut disampaikan Prabowo kala ia mengikuti Qatar Economic Forum 2024 di Doha, Qatar. Prabowo mengaku bahwa ia sudah berbicara dengan para ahli yang juga sudah mempelajari angka-angkanya. Menurutnya, berbagai program yang sudah dikerjakan Presiden Jokowi bakal dilanjutkan oleh pemerintahannya nanti agar impian tersebut bisa tercapai sebagai pelanjut dan penyukses hingga bisa memanen hasilnya. Meningkatkan ekonomi Indonesia yang terhitung stagnan selama ini. Prabowo pun menargetkan Indonesia akan menjadi negara yang pertumbuhan ekonominya tercepat di dunia. Di awal masa jabatannya, ia menargetkan pengeluaran yang agresif untuk mencapai swasembada pangan dan energi. Karena menurutnya hal tersebut penting dan kunci. Kita rakyat hanya bisa berharap hal tersebut bisa terwujud ya. So, mari kita doakan bersama. 2. Hilirisasi industri. Prabowo Subianto juga menegaskan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% di pemerintahannya dengan cara melanjutkan kebijakan hilirisasi yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Bagi Prabowo, keberlanjutan industrialisasi dan pengelolaan sumber daya alam sangat penting bagi pembangunan Indonesia dan mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Karena itu, hilirisasi industri wajib dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Yang dimana sebelumnya kita hanya menjual barang-barang mentah yang dihargai sangat murah, nantinya kita bisa menjual produk setengah jadi atau bahkan jadi dengan peningkatan harga hingga berpuluh sampai ratusan kali lipat, yang dimana termasuk juga menyerap tenaga kerja lokal dalam proses yang termasuk mengurangi pengangguran. Hal ini juga disinggung Prabowo di Qatar Economic Forum 2024. Prabowo berharap Indonesia mengurangi ketergantungan terhadap barang-barang impor juga, sebab Presiden Jokowi telah memberikan pondasi yang kuat dan pemerintahan ke depan yang akan melanjutkannya dengan baik. Prabowo ingin melindungi kepentingan masyarakat dalam arti bahwa Indonesia harus mendapatkan nilai penuh dari apa yang kita miliki. Karena itu di mata Prabowo, Indonesia tak bisa terus mengimpor barang-barang industri mentah sepanjang waktu. Kita perlu mandiri dan juga berani. Prabowo sadar bahwa Indonesia tidak akan menjadi masyarakat industri yang maju jika hanya menjadi produsen bahan mentah seumur hidupnya. Gagasan ini baik dan sangat logis yang patut didukung dari misi Pak Prabowo ini ya guys. 3. Makan siang gratis. Bisa dibilang makan siang dan susu gratis menjadi program andalan Prabowo saat berkampanye. Banyak para orang tua juga yang ikut senang akan hal tersebut. Konon, program tersebut terlebih dahulu bakal menyasar daerah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar yang mulai tahun 2025. Jadi buat kalian masyarakat di kota besar, harap bersabar ya kalau nggak dapet. Lalu program tersebut akan menyasar target dari program sebelumnya di Kementerian Kesehatan seperti balita sebanyak 22,3 juta jiwa, anak TK 7,7 juta jiwa, SD sebanyak 28 juta, dan madrasah hingga SMP sebanyak 12,5 juta. Dan jika dijumlahkan ada sekitar 70,5 juta penerima program tersebut. Pemerintahan Jokowi pun sudah memasukkan program makan siang gratis ini dalam RAPBN 2025 mendatang. Kiranya program ini bisa dilakukan dengan lancar pada tahun 2025. Hitungan tim Prabowo pun memperkirakan anggaran makan siang gratis ini di sekolah akan menghabiskan dana sekitar 471
triliun rupiah. Anggaran ini tentu tidak sedikit ya guys. Bila dibandingkan dengan belanja negara tahun 2024 saja yang mencapai 3.325,1 triliun rupiah, maka untuk program makan gratis Prabowo bakal menghabiskan 14,16% dari uang belanja negara. Kira-kira program ini sudah tepat langkahnya atau belum ya guys? Karena kan kebutuhan rakyat Indonesia nggak hanya makanan aja. Setuju atau nggak setuju? Coba tulis tanggapan kalian di kolom komentar ya. 4. Mengentaskan kemiskinan ekstrim. Prabowo pun menegaskan komitmennya untuk mengentaskan kemiskinan ekstrim di Indonesia. By the way, kemiskinan ekstrim itu berdasarkan keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia adalah mereka yang biaya hidupnya per hari tidak lebih dari Rp10.739 atau Rp322.170 per bulannya. Hal tersebut bakal ia upayakan dalam waktu 2 tahun pertama masa jabatannya. Selain itu, Prabowo juga memiliki target untuk menurunkan angka kemiskinan secara signifikan sampai di bawah 5% dalam waktu 5 tahun. Nah, untuk saat ini aja angka kemiskinan masih berada di angka 9,36% dan menandakan masih ada tantangan yang perlu dihadapi. Jadi bilang di pemerintahan Prabowo nanti ia bakal berfokus pada ketahanan pangan. Ia melihat Indonesia harus swasembada pangan, kemudian ketahanan energi dan berkecukupan energi. Nah, itu Prabowo bertekad untuk mengentaskan kemiskinan dengan kampanye besar-besaran dan upaya yang besar-besaran juga. Jika terwujud, maka manuver Prabowo yang satu ini intinya bakal dikenang baik sejarahnya oleh rakyat Indonesia. Walau rasanya tidaklah semudah itu ya guys. 5. Meningkatkan rasio pajak. Salah satu target yang hendak juga dicapai Prabowo adalah meningkatkan rasio pajak atau tax ratio. Bahkan Prabowo memasang target tax ratio perpajakan hingga 23% di dalam visi misinya. Target perpajakan ini juga sempat disinggung dalam debat Cawapres. Sang wakil presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka, mengatakan dirinya dan Prabowo tidak akan lagi memakai strategi berburu di kebun binatang untuk meningkatkan rasio perpajakan. Gibran mengatakan akan melakukan ekstensifikasi atau perluasan dengan cara memperbanyak pembukaan usaha sehingga jumlah wajib pajak juga ikut bertambah ditanggung dari perkembangan industri usaha yang ditopang oleh para pengusaha. Lalu sebenarnya berapa sih jumlah penerimaan pajak yang harus digenjot untuk meningkatkan rasio pajak? Nah, rasio pajak sendiri ternyata merujuk pada perbandingan antara penerimaan pajak terhadap nilai produk domestik bruto atau PDB. Data Kementerian Keuangan Indonesia pun menunjukkan realisasi rasio pajak pada tahun 2022 lalu sebesar 10,41% dari PDB. Angkanya semakin fantastis jika melihat target 23%, yang berarti setidaknya harus ada peningkatan sebesar 12,59%. Wah, semoga program ini nggak mandek ya, atau bahkan malah terparkir di pinggir jalan nih. Hehehe. 6. Menyukseskan proyek IKN dan tanggul laut raksasa. Selanjutnya, Prabowo juga memaparkan soal proyek IKN di Qatar Economic Forum 2024 lalu. Ia mengatakan di hadapan hadirin internasional bahwa gagasan untuk memindahkan ibu kota Indonesia sudah muncul sejak tahun-tahun pertama kemerdekaan Indonesia. Presiden Soekarno telah menyampaikan gagasan ini untuk menempatkan ibu kota Indonesia di lokasi yang lebih sentral. Presiden Soekarno juga melihat Jakarta dikelilingi oleh Pulau Jawa yang sangat padat penduduknya. Jadi, beban ekologis Jakarta sangatlah berat. Di samping itu, Jakarta pun menghadapi kenaikan permukaan air laut sekitar 5-10 cm per tahunnya, sehingga harus membangun tanggul laut raksasa yang merupakan program Prabowo nantinya. Karena itu, menurut Prabowo, memindahkan ibu kota adalah salah satu cara untuk membawa pertumbuhan di luar Jakarta dan di luar Jawa tentunya. Dalam beberapa tahun ke depan sebelum tanggul laut raksasa selesai yang bakal memakan waktu pengerjaan hingga 10-15 tahun. Nah, kiranya Jakarta nanti akan aman dari banjir, dan sikap optimis Pak Prabowo ini didengar oleh publik dunia loh guys. Jadi ia memang tak main-main ingin menata Indonesia lebih baik ke depannya. Sampai sepede itu berstatement di hadapan pertemuan internasional. Wah, keren banget deh ya. 7. Menjaga demokrasi Indonesia. Soal demokrasi Indonesia yang ditanyakan Haslinda Amin kepada Prabowo di Qatar Economic Forum 2024 lalu, ditepis langsung Presiden terpilih Indonesia. Prabowo membantah bahwa Indonesia akan berada di bawah bayang-bayang demokrasi terancam kala dirinya resmi dilantik sebagai presiden. Ketua Umum Partai Gerindra ini pun menegaskan bahwa ia tidak pernah mendengar kekhawatiran tersebut dari masyarakat Indonesia. Prabowo juga berjanji tidak akan memakai gaya militer saat menjabat sebagai presiden. Dia menegaskan bahwa dirinya sudah keluar dari militer selama lebih dari 25 tahun. Jadi tidak ada militeristik
dan tidak ada hubungan dengan latar belakangnya di masa lalu soal gaya kepemimpinannya di masa depan. Prabowo juga menegaskan bahwa dirinya bakal fokus memperbaiki dan menjaga iklim demokrasi di Indonesia agar masyarakat bisa tetap aman dan nyaman. Ya, kita baru bisa melihat kalau Pak Prabowo sudah menjabat nantinya ya guys. Semoga aja janjinya sesuai kenyataan di lapangan. 8. Membangun prinsip ASEAN Way. Terakhir, ada soal ASEAN Way atau disebut cara Asia. Nah, Prabowo Subianto mengatakan bahwa menerapkan penyelesaian konflik ASEAN Way tanpa intervensi eksternal yang ikut campur dan menegaskan kembali kebijakan luar negeri yang netral dalam wawancara pertamanya dengan stasiun televisi Al Jazeera sejak kemenangannya diumumkan di Pilpres 2024. Setelah terpilih jadi presiden, Prabowo pun telah mengunjungi Tiongkok dan mengunjungi Jepang sebagai sekutu Amerika Serikat. Ia mengatakan bahwa Indonesia tak akan memihak Beijing atau Washington, bahwa Prabowo mengklaim bahwa dirinya merasa yakin bisa menyelesaikan segala macam konflik yang ia sebut dengan cara ASEAN Way melalui diplomasi dan negosiasi tanpa campur tangan negara lain yang kadang selalu mau ikut-ikutan seperti yang terjadi belakangan ini dilakukan Amerika ataupun China. Wah, sungguh sikap optimistis dan pemberani ya yang patut diapresiasi nih sebagai orang timur. Nah, menurutmu gimana nih rencana-rencana hebat Pak Prabowo? Apakah bisa betul-betul dibuktikan di masa pemerintahannya atau malah sebaliknya nih? Coba kalian komen kolom komentar ya. And optimis atau pesimis? Kalau Mimin sih berdoa aja deh yang terbaik. Hehehe.